Puji Bapak Yahweh, kita akan buka kitab Yeskiel ya. Yeskiel pasal ke-47 ayat 1 sampai 12. Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca semua ayat ini ya, sebagaimana tertulis di dalam caption di depan supaya terjemahannya sama. Kita akan baca bersama-sama Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12 ya, supaya sama kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. 3, 4. Dan dia membawa aku kembali ke pintu bait itu, dan tampaklah ada air keluar dari bawah ambang pintu bait yang menghadap ke timur, sebab muka bait itu menghadap ke arah timur. Dan air itu turun dari bawah sebelah kanan bait di bagian selatan mesbah. Dan dia menuntun aku keluar melalui jalan gerbang utara dan membawa aku ke sekeliling jalan di sebelah luar gerbang luar yang menghadap ke timur. Dan tampaklah air itu menetes keluar dari sisi sebelah kanan. Dan ketika orang itu keluar ke arah timur, ia memegang tali pengukur di tangannya. Dia mengukur 1000 hasta, dan dia membawa aku melewati air sebatas mata kaki. Dan dia mengukur 1000 hasta lagi, dan dia menyuruh aku masuk ke dalam air sebatas lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi, dan dia menyuruh aku kembali masuk ke dalam air sebatas pinggang. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi, satu aliran sungai yang aku tidak mampu untuk menyeberanginya, karena airnya sudah meninggi, air untuk berenang, suatu aliran sungai yang tidak dapat diseberangi. Dan dia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Dan dia menuntun aku serta mengembalikan aku ke tepi aliran sungai itu. Ketika aku kembali, tampaklah di tepi aliran sungai itu ada banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Dan dia berkata kepadaku, air ini mengalir ke pusaran sebelah timur dan turun ke Araba dan bermuara di laut yang dialirkan ke laut, dan air itu disegarkan. Nah, akan terjadi setiap makhluk yang hidup yang berkeriapan di setiap tempat, ke tempat dua arus deras itu mengalir, makhluk itu akan hidup, dan di sana akan ada banyak sekali ikan, karena aliran air itu mengalir ke sana. Nah, mereka akan disembuhkan, dan kemana saja aliran sungai itu mengalir, di sana semuanya akan hidup. Dan akan terjadi para penangkap ikan berdiri di atasnya, dari En-Gedi bahkan sampai ke En-Eglaim. Dari itu menjadi tempat penjemuran pukat. Dan di sungai itu terdapat berbagai jenis ikan, seperti ikan-ikan laut besar sangat banyak. Rawa-rawanya dan paya-paya tidak akan dipulihkan. Mereka telah ditentukan sebagai garam. Dan pada aliran sungai itu, di tepi sebelah sini dan sananya, akan tumbuh semua pohon makanan. Daun-daunnya tidak akan layu, dan buah-buahnya tidak akan gagal. Pohon itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya, karena airnya keluar dari tempat kudus. Dan buahnya akan menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan atas firman ini ya. Firman yang Tuhan nyatakan, saya percaya saudara at least paling udah pernah baca ya firman ini, di mana air mengalir dari bait suci ya. Bait suci yang menghadap ke timur.
Kita punya denah tabernakel di sini dan kita pernah belajar tentang tabernakel. Kita sudah belajar berdasarkan firman Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diusir oleh Bapa Yahweh keluar dari Taman Eden dari arah pintu sebelah timur. Ya, kalau kita baca ya, kita ulang lagi. Kejadian pasal 3 ayat 24. Berkali-kali saya ingatkan setiap firman senantiasa ada kaitan ya. Satu dengan yang lain. Dia mengusir manusia itu keluar. Dia menempatkan kerup-kerup di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Ya. Jadi manusia diusir dari Taman Eden. Ketika manusia jatuh dari dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden melalui pintu timur. Semakin ke timur, semakin jauh dari hadirat Tuhan. Dan Tuhan mau dia berikan kepada manusia melalui Moshe pengajaran tentang tabernakel ini. Di mana dari tabernakel kita tahu bahwa ya pintu masuknya itu sebelah timur. Ingat ya, manusia yang jatuh dalam dosa larinya ke arah timur. Semakin ke timur semakin jauh. Karena itu tabernakel ini berbalik. Mereka harus manusia yang mau menghadap Bapa Yahweh harus berjalan dari timur ke arah barat. Ya, ke arah barat, ya. Jadi banyak orang yang agak bingung ya, ini ngadapnya kemana? Ini menghadapnya harus dari timur ke arah barat. Masuknya dari pintu timur ke arah barat, ke hadirat Bapa Yahweh, ya. Kita lihat di dalam Bilangan pasal ke-3. Bilangan pasal 3 ayat ke berapa ini? 38. Bilangan 3 ayat 38, mereka yang berkemah di depan tabernakel ke arah timur, ya. Di depan tabernakel ke arah timur. Jadi pintu depan tabernakel itu di arah apa? Arah timur. Di depan kemah pertemuan ke arah matahari terbit. Ya. Ialah Musa, Harun dan anak-anaknya yang memegang tanggung jawab di tempat kudus sebagai tanggung jawab bagi Israel, dan orang asing yang mendekat haruslah dihukum mati. Ya, saya mengulangi lagi, kita sudah pernah belajar tentang tabernakel ini ya, mungkin udah agak lama ya, udah beberapa tahun, mungkin sebagian besar udah berubah ya, artinya jemaatnya yang sudah pernah belajar udah entah kemana ya. Harus saya ingatkan, kalau saudara baca tabernakel ini, orang yang dekat dengan tabernakel, sekeliling tabernakel itu hanya orang keturunan Lewi. Ya, tidak boleh orang lain. Ya, karena firman Tuhan bilang, siapa yang mendekat pasti mati. Ya, saya kasih reminder sedikit lah. Kita baca di dalam Bilangan 3 ini ayat ke 23. Ini keturunan Lewi ya, keturunan imam. Ya. Jadi tabernakel ini yang tadi sebelah timur di dekat pintu-pintu masuk itu keturunan Imam Harun dan Musa. Musa sebagai pimpinan dan keturunan Harun. Keturunan Harun itu keturunan imam. Harun adalah orang Lewi. Tetapi bukan semua orang Lewi imam besar. Bisa ditangkap ya. Hanya imam besar yang membakar korban. Kalau bukan imam besar, tidak boleh. Berani ambil, mati. Mati. Ya, nah kita ulangi lagi ini sedikit. Ya, ayat ke-23. Kaum Gersom berkemah di belakang tabernakel ke arah laut. Ke arah laut, itu ke arah
barat. Ya, ini keturunan Gersom. Gersom itu keturunan Lewi. Ya, kemudian ayat 27 kita lengkap. Dari Kehat ada kaum Amran, kaum Yesar, kaum Hebron, kaum Uziel, mereka kaum hewan. Kehat, ini dia berkemah di sebelah selatan. Ya, kita baca ayat 2, kita lengkap ayat ke-29 ya. Kaum Kehat berkemah pada sisi selatan. Ya, jadi Gersom itu di sebelah barat, kaum Kehat di sebelah selatan, kemudian di sebelah utara. Kita lengkap ayat 35. Pemimpin keluarga lelur bagi kaum Merari ialah Zuriel, anak Abihail. Mereka berkemah di sebelah utara. Saya tangkap ya. Jadi kemah di sebelah timur itu siapa? Harun bersama anak-anaknya, ya, sama Musa. Artinya sebelah timur pintu masuk. Timur terus barat. Di barat itu keturunan Gersom. Terus utara dan selatan itu kaum Kehat sama kaum Merari. Baru di belakangnya mereka itu keturunan suku-suku lain dari orang-orang Israel. Kalau saudara baca nanti di dalam Bilangan pasal 2 supaya ngerti ya. Di dalam Bilangan pasal 2 itu ada suku-suku yang di belakang mereka tadi. Ya. Jadi mereka tadi. Nah, di sini kita melihat ya. Saya mau menekankan di sini adalah ya. Air itu mengalir dari dari bait suci ke arah apa? Ke arah timur. Kenapa ke arah timur? Karena manusia sudah menjauh dari Tuhan. Bisa tangkap ya? Kan tadi dikatakan di dalam Yeskiel tadi, ya, di dalam ayat ke berapa tadi itu? Ya, Yeskiel 47 tadi dikatakan, ya, air keluar dari bawah ambang pintu yang menghadap ke timur. Jadi menghadap ke timur dia mengalir, ya. Dan kita tahu bahwa air kehidupan itu adalah siapa? Yeshua. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal keempat. Ayat 10. Ya. Ayat 10. Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim, dan siapa dia yang sedang berkata kepadamu, berilah minum kepadaku, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dia telah memberikan kepadamu air yang hidup. Ya. Jadi Yeshua itu adalah air hidup. Yeshua itu adalah firman Tuhan. Ya, saya kadang-kadang banyak orang yang bingung ya. Kok Yahweh kok namanya Yeshua? Ya. Ingat, kenapa Yahweh harus turun ke muka bumi sebagai Yeshua? Karena manusia gagal di dalam mempraktekkan Torah. Bisa ditangkap? Karena itu Yeshua sendiri harus memberi contoh bagaimana supaya bisa melakukan firman Tuhan dengan benar. Contoh ya, dalam kitab Matius pasal ketiga. Ya, semuanya harus ada dasar firmannya ya. Matius pasal 3, kita baca mulai ayat 13. Kemudian datanglah Yeshua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencegah dia dengan berkata, seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Perhatikan jawab Yeshua. Akan tetapi sambil menanggapi Yeshua berkata, turutilah sekarang,
Karena demikianlah seharusnya terjadi kepada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran. Maka dia pun menurutinya. Yesua memberikan contoh kepada kita manusia. Inilah yang Tuhan kehendaki. Torah yang harus dilakukan oleh orang, oleh manusia. Pertama-tama, dia harus dibaptis, diselam, dikubur. Ya, seperti apa yang tertulis dalam Roma pasal 6 nanti saudara baca. Jadi dia kasih contoh. Karena manusia gagal di dalam menerapi, melakukan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana seharusnya Torah itu dilakukan. Ya. Sehingga jangan heran apabila di dalam pembicaraan Yesua dengan Nikodemus. Yesua kan berkata kepada si Nikodemus ini, ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3. Kita baca mulai ayat 5 aja. Yesua menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah heran aku berkata kepadamu, seharusnya lah engkau dilahirkan dari atas. Angin berembus ke tempat dia menghendaki. Engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Demikian pula setiap orang yang telah dilahirkan dari roh. Nikodemus menjawab dan berkata kepadanya, bagaimana hal-hal ini dapat terjadi? Ingat, ini perkataan Yesua ayat 10. Yesus menjawab dan berkata, engkau adalah pengajar Israel. Engkau tidak mengerti hal-hal ini. Ini dasar ya. Ini guru besar. Guru besar ini. Imam. Yesus berkata, engkau ini pengajar Israel. Terus engkau tidak tahu dasarnya. Ya kalau gurunya aja nggak ngerti ya hancur semuanya. Karena itu Yesua datang. Bapa Yahweh datang di dalam Yesua menunjukkan kepada orang Israel pertama-tama, begini loh caranya. Harus diterapkan Torah itu. Karena itu dia berkata kepada Yohanes, supaya manusia mengerti beginilah seharusnya kita lakukan. Ya karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia, kita belajar mengikuti ini. Ini air yang dari Bait Suci diperkenalkan kepada seluruh manusia. Supaya kita ngerti. Ya, karena kan tadi jelas dikatakan, ya, yang lahir dari daging, ya daging. Yang lahir dari roh, itulah yang akan selamat. Karena itu setiap manusia yang lahir dari seorang ibu, kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia belum melakukan firman. Karena itu Yesua turun ke muka bumi, Bapa Yahweh turun ke muka bumi, firman yang hidup turun ke muka bumi. Ini loh caranya kayak begini menerapkan Torah. Karena kan banyak pengajaran-pengajaran. Jelas-jelas dikatakan baptis. Ya, airnya macam-macam baptisnya. Ya. Ada yang pakai bendera, ada yang pakai ceplak di kepala. Jelas-jelas baptis itu artinya selam. Ya selam. Enggak ada cara lain. Secara gereja mungkin ya saudara-saudara yang di luar sana, secara gereja mungkin engkau sudah dibaptis. Tetapi tidak sesuai firman Tuhan. Kenapa? Karena model gurunya kayak Nikodemus. Tidak menerapkan apa yang Tuhan perintahkan dengan benar. Nah kita belajar. Air itu mengalir dari Bait Suci.
ke arah timur untuk menjelajahi seluruh pelosok muka bumi. Supaya orang dapat mengerti dan dapat mempraktekkan firman itu dengan benar. Ya, kita lihatkan di situ ada beberapa tahap. Ya, beberapa tahap dikatakan di dalam ayat ke-3. Kita lihat ayat ke-3 dulu. Dari Yeskel 47. Semua ada arti ya. Ketika orang itu keluar ke arah timur, jadi dia jalan ke arah timur ya. Firman Tuhan itu ke arah timur. Karena manusia cenderung lari menjauhi dari Tuhan. Itulah bedanya Yahweh, Tuhan yang saudara sembah dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh manusia. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang mau kita selamat. Manusia tidak bisa dengan cara apapun sanggup menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa. Karena itu Tuhan yang turun, Tuhan yang mencari, Tuhan yang menyelamatkan mereka yang percaya. Ya kalau nggak percaya nggak selamat. Keselamatan hanya datang dari Bapa Yahweh sendiri. Karena itu dia berikan firman-Nya. Ya dia berikan firman-Nya, firman-Nya Yeshua itu. Yeshua itu yang diberikan. Kemudian dikatakan di dalam ayat ketiga ini. Ketika orang itu keluar ke arah timur, ia memegang tali mengukur di tangannya. Dia mengukur berapa? 1000 hasta. Ya. Dan dia membawa aku melewati air. Air sebatas apa? Mata kaki. Segini. 1000 hasta. Kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah punya rencana bagaimana menyelamatkan manusia. 1000 hasta, 1000 tahun. Ya, kalau saudara seperti yang pernah saya katakan, mau membuat ya bersusah-susah dikit lah, bikin tabel yang seperti saya bikin ini ya. Ya, saya bikin dari Adam sampai Abraham. Ya, dari Adam 1000 hasta, 1000 tahun. Kalau saudara bikin tabel ini kelihatan 1000 tahun itu kira-kiranya jatuh pada zaman si Nuh. Nuh itu keturunan ke-10 dari Adam. Tapi hitungnya harus dari Adam ya. Jangan hitung dari anaknya Adam. Kalau ngitung dari anaknya Adam hanya 9. Apa dasarnya? Kalau kita kan kadang-kadang ya, ngitungnya dari anak, nggak bisa. Ya. Nggak bisa begitu. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Yudas, Henokh itu keturunan ke-7. Henokh keturunan ke-7 hitungnya dari Adam. Kalau kau hitung dari Henokh, dari Set, nggak dapat. Jadi saya ajarkan ini supaya kita mengerti. Kadang-kadang kan cara kita berpikir dengan apa yang tertulis itu beda. Ya, kalau umpamanya saya katakan dulu memang anggapan kita ya sebagai manusia yang seperti begini. Kalau saya bilang keturunan ketiga, anggapan kita, anggapan saya lah at least ya. Saya ini keturunan pertama anak saya. Keturunan kedua cucu saya. Keturunan ketiga cicit saya. Tetapi ternyata enggak begitu. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yudas, ayat Yudas cuma satu pasal ya, ayat ke-14. Dan juga kepada mereka ini, Henokh, generasi keberapa? Generasi ke-7 dari Adam. Dasarnya ini. Henokh itu generasi ke-7 dari Adam. Ya, kalau nanti saudara baca di dalam kitab Kejadian, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henokh keturunan ke-7. Tapi kalau kita ngitungnya dari Set, dari anaknya Adam, itu cuma keturunan ke-6.
Jadi berdasarkan ayat ini, maka kita harus hitung itu dari sumbernya, ya bapaknya. Jadi kalau saudara hitung keturunan kedua berdasarkan firman itu anak. Kita ini keturunan pertama, anak kita keturunan kedua, cucu kita keturunan ketiga, anaknya cucu kita keturunan keempat. Dan firman Tuhan yang sudah kita pelajari ada tertulis, Tuhan Yahweh itu cemburuan. Dia membalas kejahatan kepada keturunan ketiga, keempat. Nah, kita sudah belajar minggu kemarin, ketika Ahab bertobat, malapetaka tidak turun kepada Ahab, tetapi kepada anak-anaknya. Keturunan ketiga sampai keempat. Nah, di sini kita melihat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Nuh itu keturunan ke-10. Dari Adam sampai Nuh kira-kira 1000 tahun. 1000 tahun, 1000 hasta. Airnya berapa? Semata kaki. Ya. Dan kita tahu pada zaman Nuh, kejahatan manusia luar biasa. Sehingga karena kemarahan Tuhan, semua isi dunia, manusia ataupun binatang, dimusnahkan oleh Tuhan kecuali Nuh, istrinya, ketiga anaknya, ketiga mantunya, hanya 8 orang. 8 orang inilah yang digambarkan sebagai air yang semata kaki. Setelah 1000 tahun, ternyata orang yang menerima, yang mempraktekkan firman Tuhan, yang datang dari Bapa Yahweh sendiri, yang datang dari bait suci, hanya sebatas mata kaki. Hanya 8 orang yang selamat. Dari sekian banyak orang yang sudah ada pada waktu itu. Saya pernah baca satu literatur dari seorang teolog. Pada zaman Nuh, penduduk manusia sudah lebih dari 5 miliar. Saudara, kalau sudah lebih dari 5 miliar, mungkin orang berpikir, mana mungkin. Ingat ya, saya percaya pada zaman itu banyak anak kembar, saya percaya. Jadi satu ibu mungkin lahirnya bisa 10 anak. Itu bukan mustahil ya. Kenapa? Waktu itu Tuhan izinkan terjadi supaya bumi ini penuh dengan manusia. Oh, sekarang kan susah. Saya tidak katakan seperti hewan, tetapi itu kenyataannya seperti itu. Ya. Kita melihat, sekarang di dalam zaman sekarang ini pun masih ada. Ya, seorang ibu bisa punya anak sampai 30-an, 40-an. Saya percaya dulu pun seperti itu. Sehingga perkembangan manusia sangatlah cepat. Sehingga tidak heran apabila ada seorang teolog yang menafsirkan penduduk bumi pada waktu zaman Nuh sekitar 5 miliar. Saudara bayangkan kalau betul 5 miliar hanya 8 orang yang selamat. Tidak heran apabila dikatakan 1000 hasta airnya cuma setinggi mata kaki. Karena memang banyak yang dibinasakan Tuhan karena kejahatan mereka. 1000 hasta. Tetapi air terus mengalir. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat keberapa itu? Ayat keempatnya. Dia mengukur 1000 hasta lagi. Jadi sudah hasta yang kedua kalinya.
1000, 2000. Ya. 1000 hasta lagi dan dia menyuruh aku masuk ke dalam air. Air sebatas apa? Sebatas lutut. 1000 tahun Adam sampai Nuh. Ditambah 1000 tahun jadi 2000 tahun. Dari Adam sampai Abraham 2000 tahun. Ketika zaman Abraham, di zaman itulah Tuhan mulai mengadakan pemisahan antara orang yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Dia dan yang tidak mau. Satu-satunya cara Tuhan harus memisahkan. Dan Tuhan melihat pada zaman itu, ya, pada zaman itu Abram, waktu itu namanya Abram, dipandang layak oleh Tuhan. Sehingga dia apa? Harus dipisahkan dari lingkungannya. Ingat ya, Abram itu keturunan Sem. Tetapi Tuhan harus memisahkan Abram dari lingkungannya. Karena Tuhan harus menguduskan umat yang dipilihnya. Sebagai umat pilihan yang akan Dia selamatkan. Ya, dan kita tahu bahwa pada zaman itu bapaknya si Abraham ini kan si siapa? Si Terah kan. Terah itu penyembah berhala. Ya. Saudara bisa bayangkan, ya. Saudara bisa bayangkan bahwa pada zaman itu kalau saudara bikin ini ya, apa namanya, iseng-iseng kayak beginilah. Ya. Pada zaman Abram, ingat ya, pada zaman Abram, Sem itu masih hidup. Abram masih ketemu dengan Nuh selama kurang lebih 50 tahun. Sekitar 58 tahun. Dia masih ketemu dengan Nuh. Dan saya percaya Nuh pun bercerita kepada keturunan-keturunan termasuk Abram. Bagaimana dahsyatnya penghukuman Tuhan. Sebegitu banyak manusia dimusnahkan Tuhan. Karena tidak menyembah kepada Bapa Yahweh. Nah, saya pernah kasih ayat-ayat firman Tuhan kan. Hanya yang menyembah Yahweh yang diselamatkan. Enak aja, ya bukan enak. Ketika Nuh bersama anak-anaknya keluar dari Bahtera setelah air surut, kan mereka mempersembahkan korban kepada Bapa Yahweh. Bukan kepada ilah-ilah yang lain. Firman Tuhan katakan ilah-ilah yang lain itu berhala. Jangan ketipu. Baik kita yang ada dalam gedung ini dan saudara yang menangkap siaran ini melalui live streaming. Kalau engkau tidak menyembah Yahweh, maka penghukuman yang seperti dahulu pernah terjadi zaman Nuh juga akan menghancurkan engkau. Ya, sebagai pelayan Tuhan kita harus belak-belakan aja. Tidak perlu ditahan-tahan. Kalau kau nggak nyembah Yahweh, pasti binasa. Kenapa? Karena Yahweh itulah yang menciptakan semua. Kalau kita tidak menyembah Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia punya hak untuk membinasakan semua. Ya, kita kan diciptakan untuk yang menciptakan. Kalau kita menyembah kepada yang lain, yang menciptakan marah lah. Kalau itu Dia binasakan ya wajar-wajar aja. Karena itu Tuhan memilih setelah 1000 hasta ditambah 1000 hasta lagi. Itu zaman Abraham. Atau sebelumnya dikenal dengan Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman. Bapa segala orang percaya. Ya.
Kita melihat bahwa sebagaimana yang tertulis bahwa Abraham itu berasal dari Ur Kasdim, daerah Mesopotamia sana. Kita melihat, dan kita sudah belajar, ini kadang-kadang saya harus ulang-ulang lagi, kadang-kadang supaya saudara di refreshing lagi, supaya mengingat lagi bagaimana kita baca di dalam Kejadian pasal 11. Kejadian 11 ayat 27-28. Inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abraham, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Perhatikan ayat 28 ini ya. Matilah Haran di hadapan Terah ayahnya. Di negeri kelahirannya di mana? Di Ur Kasdim. Kalau kita berbicara tentang orang Ur Kasdim, apabila saudara coba lihat di dalam, ya sekarang kan media sosial kan banyak kan. Apa itu Ur Kasdim? Dan kenapa di sana dikatakan matilah Terah di hadapan, matilah Haran di hadapan Terah? Apa yang terjadi? Ternyata di situlah apa yang pernah terjadi di sini itu terjadi kembali pada zaman Daniel. Di mana kita tahu ketiga orang teman-teman daripada si Daniel ini, ya. Karena mereka tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh si Nebukadnezar, maka ketiga teman-teman daripada si Daniel, ya, baik itu Misael, Mesah dan Azaria, ya. Untuk dan nama aslinya Hananya, jadi Sadra. Untuk Misael jadi Mesah, untuk Azaria jadi Abednego. Jadi nama-nama aslinya ya Hananya, Misael dan Azaria. Apa yang terjadi? Karena mereka menolak menyembah patung yang dibikin Nebukadnezar, mereka dimasukkan ke dalam api yang 7 kali dipanaskan. Tapi mereka tetap tidak mau menyembah kepada patungnya si Nebukadnezar. Nah, kita melihat mujizat terjadi. Dan apa yang terjadi pada Daniel atau teman-temannya Daniel, itu pun sebenarnya terjadi di sini. Ketika penguasa pada waktu itu menantang orang-orang yang menamakan diri pilihan Tuhan, termasuk Abraham. Karena Abraham percaya kepada Bapa Yahweh. Ya. Sehingga ada satu tantangan, ini ceritanya. Tapi saya percaya cerita itu benar. Ditantang. Kalau Yahweh itu adalah Tuhan yang hidup, kau masuk api itu. Si Abraham ditantang, kau masuk ke api itu. Kalau kau selamat, berarti Yahweh itu benar. Ya, Abraham ya memang dia iman percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi saudaranya si Haran ya mau ikut-ikutan. Ketika masuk ke dalam api, Abraham selamat. Tapi Haran dia mati di hadapan bapaknya, kebakar. Karena apa? Imannya tidak seperti Abraham. Terah bapaknya itu penyembah berhala. Ya. Walaupun Terah itu dengar cerita tentang Bapa Yahweh, baik dari Adam sendiri, dari Nuh sendiri, sampai Sem, kan dia itu keturunan dari mereka semua.
Ya, ketika Terah hidup, Nuh masih hidup, Sem masih hidup, saksi-saksi hidup masih ada. Tetapi walaupun cerita itu diceritakan, mereka dengar, tapi iman mereka sudah mulai berpaling. Dan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, Terah itu penyembah berhala. Ya. Dan Tuhan melihat bahwa Abraham adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia, sehingga walaupun dia ditantang untuk masuk ke dalam api, karena dia yakin bahwa Yahweh lah Tuhan, maka Tuhan membela dia sehingga dia tidak dibakar, tidak mampu api membakar dia, sama seperti ketiga teman-temannya Daniel. Tetapi Haran, saudaranya, yang separuh-separuh, ya mati kebakar. Ya. Kita lihat di dalam kitab Yosua, kalau saudara baca di sana dikatakan bahwa Terah adalah penyembah berhala. Nanti saudara cari ayat-ayat di dalam Yosua pasal 24. Karena itu Tuhan harus memisahkan Abraham. Dia perintahkan, keluar dari keluarga besarmu, termasuk dari Terah. Dan itu pun berlaku kepada saudara dan saya. Kalau lingkungan kita masih ada keluarga yang mencoba untuk mempengaruhi kita menyembah kepada ilah lain, keluar. Terlebih waktunya sudah semakin dekat. Dan kita mau selamat. Tidak ada jalan lain, keluar. Ya, jangan sampai kita disesatkan karena pengaruh lingkungan. Karena ada tertulis, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, karena itu kita sebagai orang yang mengasihi Bapa Yahweh, maka kita harus bertindak keluar dari lingkungan yang tidak menyembah kepada Bapa Yahweh. 2000 hasta setelah Adam, kan 1000 hasta zaman Abraham. Air sudah selutut. Pada 1000 hasta pertama hanya 8 orang yang selamat. Pada 1000 hasta kemudian, dari Abraham sampai kepada anak-anaknya, katakanlah sampai mereka masuk ke tanah Mesir. Ketika Tuhan izinkan tanah Kanaan dilanda kelaparan, sehingga Tuhan mengumpulkan umat pilihannya melalui Yusuf yang menjadi orang kedua di tanah Mesir setelah Firaun. Tuhan sudah tahu bagaimana menyelamatkan umat pilihannya, kata kitab Petrus. Nah, Tuhan punya cara. Walaupun kita tidak tahu, tetapi Tuhan sudah tahu, itu firman. Itu firman. Sehingga ketika 1000 hasta pertama itu hanya 8 orang. 1000 hasta yang kemudian yang tercatat ketika bangsa keturunan Abraham, khususnya dari Yakub, masuk ke tanah Mesir.
Dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 46 ayat ke-27. Anak-anak Yosef yang lahir baginya di Mesir ada 2 jiwa. Perhatikan ayat selanjutnya. Seluruh isi keluarga Yakub yang datang di Mesir ada berapa? 70 jiwa. 70 jiwa. Ya. Hasta yang kedua, 1000 hasta yang kedua, dari hanya 8 orang meningkat menjadi 70 orang. 70 jiwa. Nah, di situ diproses. Ya. Kemudian dikatakan ayat selanjutnya, 1000 hasta selanjutnya. Di dalam ayat ke berapa? Ayat keempat ya. Yeskel 47 ayat keempat. Dia mengukur 1000 hasta lagi. Dia menyuruh aku masuk ke dalam air sebatas lutut, itu yang kedua. Yang ketiga, mengukur 1000 hasta lagi. Dia menyuruh aku kembali masuk ke dalam air, dan air sebatas apa? Sebatas pinggang. Dari Adam sampai Nuh kurang lebih 1000 tahun. Dari Nuh sampai Abraham 2000 tahun. Dari Abraham sampai ke Daud atau David 1000 tahun. Ya, zaman Daud itu sekitar 1080-an. Ya, 1000 tahun. Nanti dari zaman Daud sampai Yeshua 1000 tahun. Jadi apa yang dikatakan Tuhan? 1000 hasta, 1000 hasta, 1000 hasta, 1000 hasta. Dari Adam sampai Nuh 1000 tahun. Dari Nuh sampai Abraham 1000 tahun. Dari Abraham sampai Daud 1000 tahun. Dari Daud sampai Yeshua 1000 tahun. Di zaman Daud, di mana bangsa Israel sudah menjadi suatu kerajaan yang besar, luar biasa. Ya. Dari 8 orang meningkat jadi 70 orang. Bagaimana di zaman Daud? Ya. Di zaman Daud sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dapat kita catat ya? Melalui ataupun apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Ketika Daud membuat suatu kesalahan yang fatal ya, yaitu mulai membuat sensus penduduk. Membuat sensus penduduk supaya dia tahu berapa jumlah penduduknya. Dan di mata Bapa Yahweh itu suatu kesombongan yang luar biasa. Dan apa yang tertulis dalam 2 Samuel 24 ayat ke-9. 2 Samuel 24 ayat 9. Yoab memberikan hasil perhitungan rakyat itu kepada raja. Ada 800.000 orang Israel yang perkasa, yang menyandang pedang. Dan ada 500.000 orang Yehuda. Ya, jadi 800.000 ditambah 500.000 yang siap berperang. Berdasarkan kita bilangan, yang siap berperang umur 20 tahun ke atas, laki-laki. Jumlahnya kurang lebih 1,3 juta orang. Tidak termasuk yang berumur di bawah 20 tahun dan tidak termasuk wanita. Satu peningkatan yang luar biasa. Walaupun karena dosa ini dikatakan di dalam ayat ke-15, Yahweh mengirimkan tulah atas Israel dari pagi sampai petang atau sampai pada waktu yang telah ditentukan. Lalu mulai dari Dan sampai Beersheba,
70.000 orang mati dalam 3 hari. 70.000 orang dalam 3 hari Tuhan bunuh karena dosa Daud. Covid yang sekarang ini di Indonesia berapa? Nggak sampai 50.000 kan? Itu pun setahun lebih. Tapi karena melanggar perintah Bapak Yahweh, karena sombong, dalam 3 hari 70.000 orang Tuhan binasakan. Nah, saudara lihat, 1000 hasta yang ketiga sudah sampai pinggang, dari lutut, dari mata kaki, lutut sampai pinggang. Sudah lebih dari 1 juta orang yang percaya dan mengasihi Bapa Yahweh. Ya. Tetapi kita lihat orang seperti Daud, orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh, masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita sudah belajar, kita baru belajar minggu kemarin, disingkatkan sedikit. Kalau orang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kembali. Ya. Dan air itu terus mengalir dari zaman Adam sampai zaman Daud sampai zaman Yeshua. 1000 hasta yang terakhir. Zaman Yeshua. Firman Tuhan, air kehidupan, bukan lagi sepinggang, tetapi sudah menjadi seperti sungai yang tidak lagi bisa dijalani, tapi harus berenang. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, di mana air itu mengalir, di sana terjadi kehidupan. Pohon-pohon yang mau mati tumbuh. Dan banyak ikan, berbicara banyak ikan. Ikan berbicara jiwa. Bukan lagi sungai, bukan lagi aliran, bukan lagi dari aliran yang kecil, tetapi sudah menjadi sungai. Dan airnya menjadi apa? Menjadi lautan. Berbicara lautan, berbicara dunia. Dan Yeshua, oleh karena kasih kemurahannya, firman itu mengalir kepada seluruh manusia di muka bumi dengan caranya. Karena dia kasih contoh. Ingat ya, umat Israel, Tuhan katakan kamu harus jadi terang bagi dunia. Kamu harus jadi penyelamat umat manusia dengan berita kebenaran Torah yang harus kau nyatakan dengan benar. Walaupun banyak orang Israel yang gagal di sana. Karena itu Yeshua, Bapa Yahweh sendiri harus turun sebagai Yeshua. Begini loh caranya. Beginilah harus diterapkan Torah itu. Ya, sehingga apa yang Tuhan kehendaki itu terjadi. Firman air kehidupan itu melanda seluruh pelosok muka bumi bagaikan lautan. Ikan-ikan kembali bertumbuh. Manusia yang tadinya percaya kepada ilah-ilah lain mulai sadar itu kehendak Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan katakan pada waktu itu seperti apa yang tertulis dalam kitab Yoel pasal kedua ayat ke 28 mulai.
Sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat. Orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi. Orang-orang mudamu akan melihat penglihatan-penglihatan. Juga atas para budak dan atas para hamba perempuan. Pada hari-hari itu aku akan mencurahkan rohku. Aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan di bumi, darah dan api, serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan itu. Bapa Yahweh sendiri datang sebagai Yeshua, memberitakan kebenaran Torah. Begini loh harus caranya dilakukan. Dan kita mengucap syukur, kita menjadi bagian daripada 1000 hasta yang terakhir, di mana Tuhan sedang mencurahkan sesuai dengan apa yang dikatakan. Ketika Dia datang, Dia tahu manusia kalau tidak dipimpin oleh rohnya pasti gagal. Ingat ya, tanpa roh Bapa Yahweh, kita pertama tidak mungkin bisa mengerti firman. Kedua, kita tidak mungkin bisa mengingat firman. Dan ketiga, tidak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan dengan benar. Karena itu Dia berikan rohnya kepada saudara dan saya. Ya, banyak orang, oh bagaimana? Kan beberapa waktu yang lalu kan orang bahkan sampai sekarang, oh Tuhannya orang Nasrani itu banyak. At least ada 3, ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Nah, kalau saya katakan firman Tuhan ya, semua manusia diberikan rohnya. Orang yang percaya kepada Dia, yang mau lahir baru, Dia berikan Ruach Kodes sebagai tanda kepemilikan. Kata Efesus 1 ayat 13. Dimeteraikan. Katakanlah umat yang mau dimeteraikan mungkin 1 miliar lah. Apakah itu berarti rohnya ada 1 miliar? Manusia otaknya itu paling besar segini, sebesar tangannya. Bagaimana bisa memikir kalau Tuhan itu kok bisa jadi banyak? Otakmu cuman sekepalan begini, bagaimana bisa? Bagaimana kita bisa berkata Tuhan ada di sini? Karena Dia setia kepada firman. Di mana 2-3 orang berkumpul demi namanya Dia hadir. Dan pada saat yang bersamaan, di sini Dia hadir, di sana Dia hadir, di sana Dia hadir, di seluruh dunia Dia hadir. Apakah itu berarti Dia banyak? Gak mampu otak kita. Orang-orang di luar sana ribut, oh Tuhannya orang Nasrani banyak. Gak mampu otakmu mikir. Karena semua itu ada di dalam Dia. Dan sayangnya banyak juga orang-orang Nasrani percaya bahwa Tuhannya ada 3. Ngawur aja. Gak sanggup kau pikirkan. Jelas-jelas dia katakan Dia 1. Ya. Ya kadang-kadang bagaimana? Karena manusia itu berpikir kan macam-macam. Kadang-kadang saya berusaha untuk menjelaskan. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Kita ini, saya ini ada tubuh saya yang bisa saudara lihat. Saya punya jiwa, saudara nggak bisa lihat. Saya punya roh, saudara nggak bisa lihat. Tetapi tubuh, roh dan jiwa saya itu ya saya. Tetapi bedanya saya dengan Tuhan, saya di sini ya, saya nggak mungkin ada di tempat lain. Pikiran saya bisa di tempat lain, tapi tubuh saya nggak bisa. Tuhan itu beda. Nggak sanggup kita memikirkannya. Tetapi karena saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, ya mungkin agak mudah kalau saya menjelaskannya seperti itu. Tapi jangan kira kita udah seperti itu berarti kita bisa di mana? Nggak bisa. Nggak bisa.
Kita ini terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Kalau dibilang gitu ya percaya. Berarti satu ya satu. Itu juga Tuhan. Bedanya kalau kita di sini, kita nggak bisa di tempat lain. Kalau Tuhan dia bisa di sini, dia bisa di tempat lain. Karena dia Tuhan. Dia maha kuasa. Karena itu dengan keterbatasan kita, dia beri rohnya. Kan ketika Yitro melihat Mose harus melayani bangsa Yesaya dengan sekian juta orang. Setiap orang datang ngantri, mungkin banyak ngantri, mau bertemu dengan Mose. Orang tuanya lihat, mertuanya lihat, nggak bisa cara begini. Dia kasih nasihat. Engkau tunjuk orang tua-tua. Tunjuk orang tua-tua yang bisa membantumu. Sehingga engkau pertama engkau nggak sibuk. Kedua, orang-orang ini juga tidak capek. Kan nunggu si satu orang giliran itu bisa lama. Sehingga Yitro, orang tua atau mertua daripada si si Mose, memberi nasihat. Engkau sebaiknya cari orang-orang yang bisa untuk dipercaya sebagai penggantimu. Entahkah pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 10 orang. Sehingga kalau perkara-perkara kecil, ya bisa orang-orang itu yang handle. Gak perlu kau. Ya. Dan Mose mau mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya ini. Dan oleh kasih kemurahan Tuhan, ya, maka Mose menunjuk tua-tua untuk mewakili dia. Sehingga ketika umat Israel datang, ini bisa menasehati, ya, bisa menasehati sehingga baik Mose-nya sendiri nggak capek dan orang-orang yang nunggu juga nggak capek, ya. Sehingga dengan demikian ditunjuk berdasarkan firman Tuhan dalam Bilangan 11 ada 70 orang tua-tua. 70 orang tua-tua. Kita lihat dalam Bilangan 11 ayat kita baca ayat 17 dulu lah. Aku akan turun dan berbicara denganmu di sana. Aku akan mengambil dari roh yang ada padamu. Perhatikan ya. Aku akan mengambil roh yang ada padamu. Bapa Yahweh memberikan roh yang spesial bagi Mose. Karena dia memimpin jutaan orang. Dia menasihati jutaan orang. Dia berikan roh, ya. Tetapi dikatakan oleh Bapa Yahweh, dia akan mengambil roh yang ada padamu, ya. Aku akan menaruh roh itu di atas ke-70 orang-orang ini. Nah, kita nggak bisa mikir bagaimana itu. Ya Tuhan punya cara. Ya cara Tuhan, karena itu rohnya sendiri. Dia bagi-bagi kepada 70 orang. Dan saat ini apa yang dilakukan Yeshua Hamasiah, dia bukan berikan kepada 70 orang. Tetapi dia berikan kepada apa? Semua orang yang percaya kepada dia. Ya, karena dikatakan di dalam Matius pasal ketiga, ayat ke-11. Sesungguhnya aku, Yohanes membaptis ya, membaptis kamu dalam air untuk pertobatan. Tetapi yang datang sesudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku, yang tentang dia aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Perhatikan, dia atau Yeshua akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api. Yeshua bukan beri kepada 70 orang seperti Bapa Yahweh berikan kepada Mose dan 70 orang
yang membantu dia. Tetapi Yeshua memberikan setiap orang dia baptis dengan rohnya. Karena kita butuh itu. Ya, kita butuh Roh Kudus. Karena itu jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal ke-1 ayat ke-13. Di dalam dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia pula, ingat, karena percaya kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus dari satu janji. Kan dia janji tadi kan dalam Matius pasal 3, dia akan baptis. Dia akan tenggelamkan kita dalam rohnya. Sehingga roh itu yang akan memimpin saudara dan saya. Roh itu diberikan seperti lautan yang menguasai seluruh muka bumi. Semua orang diberikan Roh Kudus dengan cuma-cuma, tanpa bayar. Supaya semua orang bisa mengerti, bisa tahu kenapa Yahweh, kenapa Yeshua. Saya katakan Yahweh itu turun sebagai manusia, yaitu Yeshua, supaya dia memberi contoh. Karena model Nikodemus, imam besar itu gagal untuk menerangkan dan mempraktekkan Torah dengan benar. Karena itu Bapa Yahweh sendiri, yang adalah Torah itu sendiri, harus turun sebagai Yeshua Masiah untuk mengajarkan kita. Begini loh caranya. Karena dia mau kita selamat. Dan waktunya sudah tidak lama lagi. Waktunya sudah tidak lama lagi. Dan saya percaya ketika Roh Kudus dicurahkan Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal kedua. Ya, kita lihat ya. Kisah Rasul pasal kedua. Kita baca aja mulai ayat pertama. Ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Tiba-tiba datanglah satu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu, memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampak kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran, dan hinggap di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terus-menerus Allah berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Ayat kelima. Ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, ya, yang ada di kolong lain sedang berdiam di Yerusalem. Pertanyaannya, ngapain orang Yahudi? Ini kelihatannya kecil, tapi perhatikan baik-baik ya. Ini hari Pentakosta. Hari, ya kalau kita sekarang taunya hari turunnya Roh Kudus, ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Imamat pasal ke-23, kita baca ayat ke-15 mulai. Kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu, dari hari kedatangan membawa berkas persembahan ayunan, harus genap 7 pekan. 7 kali 7, 49. Jadi hari ke-50 sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari Pentakosta. Jadi semua hari raya itu kaitannya dengan Yeshua. Ini bukan saja disebut sebagai hari yang ke-50, tapi sekarang yang lebih kita kenal sebagai hari turunnya Ruach HaKodes. Itu hari ke-50. Dan hari ke-50, ya, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal ke-16 ayat ke-16. Ulangan 16. 3 kali dalam setahun. Ingat ya. 3 kali dalam setahun. Tadi ada 7 hari raya. Tetapi dari 7 hari raya, 3 kali dalam setahun,
setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dia pilih, yaitu hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 pekan, dan hari raya Sukot, 3 hari besar. Hari raya roti tidak beragi termasuk Pesah. Karena Pesah sama hari raya tidak beragi itu berdempet. Pesah plus 7 hari raya tidak beragi. Ya, tetapi kemudian hari raya 7 pekan, inilah hari raya Pentakosta. Karena itu dalam kitab Kisah Rasul tadi, seluruh orang dunia, orang Yahudi dari seluruh dunia harus datang. Harus datang. Sampai sekarang mereka lakukan. Dari seluruh pelosok muka bumi mereka datang. Karena mentaati firman ini. 3 hari raya besar. Ya, dalam 3 hari raya besar ini pun, ya orang-orang penguasa waktu itu juga tahu bahwa orang-orang Yahudi pasti datang. Karena itu ketika Yeshua mau lahir pun itu jatuh pada hari Sukot. Si penguasa waktu itu tahu bahwa orang-orang Yahudi pasti datang. Maka itulah kesempatan bagi mereka untuk menghitung berapa jumlah penduduknya. Termasuk si Maria dan Yusuf. Jadi semuanya itu ada kaitan. Kalau dia hitung dengan hari-hari lain gak bisa. Orang Yahudi gak bakal datang. Orang Yahudi tidak akan ikuti aturan. Oh hari ini kau harus datang. Ya, saya sibuk, gak bisa. Tetapi kalau pada hari rayanya engkau suruh dia datang, dia pasti datang. Bukan karena perintahmu, tetapi karena perintah Bapa Yahweh. Itulah sebabnya ketika para murid berbahasa lidah. Semua orang Yahudi heran. Oh kok orang ini bisa berbahasa seperti bahasa yang kita pakai. Dan itulah yang terjadi kepada umat Tuhan pada waktu itu. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, hujan awal. Terus apa yang kita tunggu? Kita lihat lagi dalam Yoel pasal 2 ayat 23. Yoel pasal 2 ayat 23. Hai anak-anak Zion, bersukacita dan bergembiralah dalam Yahweh Elohimmu. Sebab, perhatikan ayat-ayat ini. Dia telah memberikan hujan awal sesuai dengan kebenaran. Dan dia akan membuat hujan turun bagimu. yakni hujan awal dan hujan berikutnya pada awal musim. Kalau dalam terjemahan, dalam saya punya kitab suci, hujan awal dan hujan akhir. Dan kita pada akhir zaman ini menerima hujan akhir, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia. Dan kita lihat sekarang, dunia geger. Banyak orang dari kepercayaan-kepercayaan lain tanpa mereka sadari kok bisa percaya Yeshua. Percaya kepada Bapa Yahweh. Seperti yang beberapa waktu lalu saya katakan. Di daerah-daerah Timur Tengah, Arab, Semenanjung Arab dan sebagainya. Dahulu tidak mungkin. Sekarang kita melihat. Itulah hujan akhir. Karena Tuhan tahu siapa pilihannya. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Yahweh, adalah Tuhan yang Maha Tahu. Semua telanjang di hadapan hadiratnya. Dia tahu siapa umat pilihannya. Walaupun mungkin saat ini mereka dalam kongkongan setan yang berusaha untuk mempertahankan mereka. Tidak bisa. Karena bilangan umat pilihan di luar Israel harus segera digenapi. Karena kalau bilangan ini tidak digenapi, maka anugerah untuk bangsa Israel sebagaimana Wahyu 7 dan Wahyu 11 nggak akan terjadi. Karena bangsa Israel sekarang banyak yang masih mengeraskan hati. Belum bisa menerima Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah dengan sungguh-sungguh.
Mereka percaya Yahweh, tetapi mereka tidak panggil Yahweh. Ketika mereka bertemu Yod-Heh-Wah-Weh, dia panggilnya Adonai. Hashem itu namanya. Jadi tapi itu bukan nama. Ha itu, Shem itu nama. Jadi nama itu. Tapi ketika dia panggil, ada tulisan YHWH itu, dia panggil Adonai, maksudnya ya Yahweh. Tapi kalau nyanyi ya tetap haleluya, haleluya. Lucu kan? Dia tahu haleluya artinya, dia tahu bahasa dia kok. Hanya orang Nasrani di sini nggak tahu haleluya, haleluya. Oh nyanyi haleluya, haleluya. Kalau diajarin Yahweh, oh apa itu Yahweh? Sesat. Tapi kalau nyanyi haleluya, haleluya. Lucu sekali. Ya. Nah di sini kita melihat 3,5 tahun terakhir. Mari kita sudah belajar kan ketika dalam kitab Daniel. Yeshua dalam 3,5 tahun, walau harusnya 1 pekan, tapi di dalam 3,5 tahun dia dihentikan. Dia disalib. Nah, sisa 3,5 tahun, setengah pekan terakhir, Elia dan Moshe harus datang. Supaya bangsa Israel menerima Yahweh dalam Adonai Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka menerima Ruach HaKodes. Tanpa percaya Yeshua, mereka tidak bisa terima Roh Kudus. Ya, karena kan dalam Efesus tadi dikatakan, percaya engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Walaupun sekarang banyak mesianik, mereka percaya Yeshua, mereka percaya Roh Kudus. Tapi sebagian besar belum. Ya, kita tidak tahu, tapi masa pengangkatan yang terang orang-orang di luar Israel yang percaya sungguh-sungguh, yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan diraibkan. Ya mungkin aja sebagian ada dari orang Israel, kita nggak tahu. Tapi secara utuh Israel, mereka harus menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah kita sedang menunggu itu. Dan apa yang dikatakan dalam kitab Yehezkiel 47 merupakan bagian daripada nubuatan yang Tuhan berikan supaya bangsa Israel tahu. Dan kita boleh memperoleh kasih karunia Tuhan untuk mengerti apa sih maksudnya 1000 hasta, 1000 hasta, 1000 hasta, 1000 hasta. Kalau saudara tidak membuat denah seperti ini, bingung. Saya sih oleh kemurahan Tuhan aja, Tuhan bilang ya bikin, kita bikin. Ternyata setelah saya bikin, oh ada gunanya. Bisa at least saya punya gambaran. Saya bisa berani bicara dengan saudara bahwa Adam sampai Nuh sekitar 1000 tahun. Walaupun sedikit lebih. Tapi ya kira-kira 1000 tahun. Ada datanya. Dari Nuh sampai ke Abraham 1000 tahun. Dan dari situ kita bisa lihat satu generasi memang 100 tahun. Nah, itu kan berdasarkan ini semua. Tuhan berikan hikmat, saya coba praktekkan. Setelah saya praktekkan, saya ajarkan, saya beritakan. Ya terserah yang mau terima ya terima. Kalau mau berbantah ya buktikan aja. Saya bisa buktikan karena saya sudah bikin. Ini saya bikin begini-begini. Nah semua kan harus kita praktekkan. Termasuk tentang yang kemarin saya ajarkan. Tentang 3 hari, 3 malam. Yeshua ada di dalam kubur. Kalau saudara nggak bikin. Dulu saya bingung juga. Dulu saya bingung karena pikiran kita kan, kalau dia Jumat mati, Sabtu, Minggu dia ada bangkit, itu tidak 3 hari 3 malam. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan, saya bikin, oh begini. Ya, kemudian saya baca-baca lagi kan, sekarang media sosial banyak, macam-macam. Banyak perhitungan, tapi ya yang saya bikin itu hanya kemurahan Tuhan. Nah saya percaya itu benar karena dasarnya ada. Tapi ingat, itu hanya pengetahuan.
Dan itu bukan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi yang membuat kita percaya bahwa apa yang dikatakan itu adalah ya dan benar. Kalau saudara coba cek ya, banyak orang, oh ini harus 3 kali 24 jam. Tidak ada ayatnya 3 kali 24 jam. Nggak ada ayatnya. Saya berani buktikan karena saya sudah baca. Yang dia katakan 3 hari 3 malam. Tidak berapa jam. Nah, demikian juga hasta ini kita bisa lihat. Kita sudah mulai utak-utik lagi tentang Daniel. Ya. Betapa apa yang dinubuatkan Tuhan melalui mimpi-mimpi Nebukadnezar. Itu terlihat. Nebukadnezar adalah gambaran daripada Israel yang sombong, tidak mengakui Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Tuhan hancur berleburkan mereka dalam 7 masa. 7 masa, 7 tahun dikali 360 tahun. 2.520 hari atau 2.520 tahun. Kalau 2.520, saudara tambah dengan minus 570-an. Itu sekitar 1950. Dan bangsa Yesrael. Sebagaimana Nebukadnezar dipulihkan dari kegilaannya menjadi binatang. Demikian juga bangsa Israel yang meninggalkan Yahweh, diberantakkan ke seluruh pelosok muka bumi, dipulihkan kembali, dikumpulkan kembali tahun 1948. Nah, itu kan mulai dibuka-buka sama Tuhan. Supaya kita ngerti. Dan juga Tuhan singkapkan 70 minggu. Ada 7 minggu, ada 62 minggu, yang 1 minggu dibagi 2. Itu melambangkan ketika firman itu keluar pada zaman Artasasta. Kurang lebih 483 tahun sebelum Yeshua. 7 minggu tambah 62 minggu. Ya. Menandakan jumlah tahun. Dan kita tahu persis Yeshua muncul pada saat seperti apa yang dikatakan. Dia muncul, dia mulai melayani sekitar 30 tahun, umur 30 tahun. Tetapi pada usia seminggu terakhir ataupun pelayanan di pertengahan minggu, seperti apa yang dikatakan kitab Daniel, pelayanan di-cut. Tapi sejak Yeshua melayani, tidak ada lagi korban dinaikkan. Sampai sekarang kan gak ada. Bukan satu kebetulan bait suci itu dimusnahkan. Kalau belum ada bait suci, mereka tidak bakar korban. Tetapi akan datang waktunya, karena mereka sedang mempersiapkan diri membangun bait yang ketiga. Karena mereka belum percaya Yeshua. Dan saya percaya waktu itulah turun Elia dan Moshe. Bisa aja yang bakar korban itu nanti Elia. Karena Elia itu keturunan imam besar. Orang Lewi keturunan imam besar. Kalau bukan keturunan imam besar nggak boleh bakar korban ya. Nggak boleh. Karena itu sampai sekarang kan mereka masih sibuk. Siapa nih keturunan imam besar? Keturunan Harun siapa? Keturunan Lewi banyak. Kalau saudara baca nama-nama orang, dia namanya Kohen, itu pasti keturunan imam. Tapi belum tentu imam besar. Dan saya menafsirkan, karena berdasarkan Wahyu pasal 11, Elia dan Moshe akan datang. Moshe mungkin akan memberitakan firman dan Elia akan membakar korban. Sehingga apa yang terjadi dalam kitab Raja-Raja. Ketika zaman Ahab, zaman Isabel, sekarang kan zaman Isabel. Perempuan masuk kuasa. Oh perempuan, kata firman Tuhan, ini ada firmannya soalnya. Engkau membiarkan perempuan Isabel
untuk mengajar. Nah, ini ada firman-Nya. Kita lihat ya, kita singgung sedikit ya. Dalam Wahyu pasal kedua ayat ke-20. Tetapi aku memiliki beberapa hal terhadap engkau. Perhatikan ini. Engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala. Isabel melambangkan penyembahan berhala. Nah, sekarang kan banyak kan. Banyak orang pelayan-pelayan, siapa bilang perempuan gak boleh bicara? Ada ayatnya semua kok. Torah kan bilang perempuan itu jangan ngomong. Bukan kata saya, ada ayatnya. Tapi kan ini zaman emansipasi, itulah nanti Elia dan Moshe datang. Supaya kasih lihat. Ya, kita belajar. Ini salah satu ayat kenapa saya tidak pernah mengizinkan perempuan berkhotbah di tempat ini. Karena ada ayatnya. Bukan saya nggak suka perempuan ya. Boleh aja ya, saya senang. Boleh kamu, tapi jangan di tempat di mana semua ada gembalanya, ada pelayan-pelayan yang lain. Perempuan itu nggak boleh, kan ayatnya ada. Kan ada tertulis perempuan itu diam, jangan ngomong ketika ibadah. Ya, walaupun ada orang, itu kan ada sejarahnya. Loh, kok sejarah sih? Ini ada firmannya, ya. Jadi jangan sampai kita tertipu, ya. Ini Isabel, roh Isabel yang juga sekarang coba menguasai umat Tuhan. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 34. Para istri, dalam terjemahan Ibrani, Isa itu bisa istri, bisa perempuan. Kalau saya nggak salah dalam terjemahan LAI dia katakan perempuan. Para istri dalam gereja kamu, biarlah mereka berdiam diri, karena tidak diizinkan bagi mereka untuk berbicara. Sebaliknya tunduk, sebagaimana pula Torah mengatakan. Ini Torah yang bilang. Jangan ada orang-orang yang ini ada sejarahnya. Torah kok sejarah. Jangan tersesat ya. Jangan hanya untuk membela, ini nabiah. Kan tadi Isabel itu nabiah. Tapi Tuhan larang. Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Jangan coba-coba. Tapi saya kalau mau lainnya boleh, cuman jangan dalam ruangan seperti begini. Dalam jemaat yang sudah komplit, engkau mau belajar berkhotbah, bahaya. Sangat bahaya. Dan para gembala yang berani mengizinkan, hati-hati. Engkau bukan melawan manusia, tapi engkau melawan Torah. Kenapa begitu? Saya tidak tahu. Mungkin karena yang berdosa itu Hawa. Bukan yang ingat, yang berdosa itu bukan Adam ya. Tapi Hawa yang berdosa, tapi dia merayu suaminya, akhirnya suaminya jatuh dalam dosa. Ya mungkin karena itu kita nggak tahu kan. Tuhan punya perintah begitu ya, kita belajar. Kita belajar untuk mengikuti. Saya sadar ini memang keras. Tapi inilah zamannya. Karena inilah harus terjadi pemisahan. Pemisahannya terjadi dengan firman. Ya, saya mengasihi perempuan, ibu saya perempuan, istri saya perempuan, anak saya ada yang perempuan. Tapi ada batasannya. Ya, ada batasannya. Pernah anak saya dia cerita waktu interview pekerjaan kan. Bapakmu pendeta, kenapa kamu nggak jadi pendeta? Itu pancingan luar biasa kan. Kenapa kamu nggak jadi? Langsung dia jawab, menurut firman Tuhan perempuan gak boleh Pak. Langsung diam dia. Ada firmannya kok. Bukan berarti gak boleh melayani boleh. Tapi jangan di tempat yang ada gembalanya, ada pelayan-pelayan laki-lakinya. Tetapi kalau gembalanya mengizinkan dan yang laki-laki tidak mau ambil alih, sama seperti Deborah. Tuhan perintahkan, ayo lawan. Tapi siapa? Deborah
perintahkan yang laki-laki nggak mau. Ya sudah. Kehormatan akhirnya diberikan kepada perempuan. Ya. Walaupun ada orang, oh itu Miriam boleh. Siapa bilang Miriam boleh? Miriam mau coba jadi pemimpin, justru dikutuk oleh Tuhan. Atau tepatnya ya Tuhan tulahi dia dengan kusta. Tapi si Harun enggak. Kan sama-sama mau memberontak. Hanya Miriam yang ditulahi. Dari situ kita bisa lihat, Harun kalau dia mau jadi, memang dia pemimpin. Tapi dia tidak ditulahi. Tapi Miriam yang mau coba-coba ambil kekuasaan, jadi kusta. Nah disinilah kita melihat. Banyak orang ya firmannya harus lembek, nggak bisa. Ya bagi saya apa yang Tuhan taruh ya kita beritakan. Karena firman itu sekarang ke seluruh pelosok muka bumi. Ya siapa yang mendengar, siapa yang percaya, mereka akan hidup. Ya kata firman tadi kan, dia jadi hidup. Sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Di tempat-tempat yang dahulu tidak mungkin menurut pandangan manusia. Kalau roh Bapa Yahweh bekerja. Luar biasa. Karena bilangan orang pilihan Tuhan. Di luar bangsa Israel secara jasmani harus digenapi. Nah, Tuhan setia kepada firman-Nya. Manusia bisa coba menghalangi. Tetapi roh Tuhan tidak bisa dihalangi. Dia bekerja, dia jamah. Ya di Indonesia aja kan banyak tadinya orang-orang yang keras. Tapi dibalik sama Tuhan. Akhirnya mereka banyak dipakai Tuhan juga. Untuk memberitakan firman. Ya. Tuhan punya berbagai macam cara. Daripada dia pakai keledai seperti Bileam, dia pakai kita yang mau percaya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, biarlah segala sesuatu yang semakin hari semakin dibuka oleh Tuhan. Air yang mengalir dari bait suci, keluar dari pintu sebelah timur sampai menjangkau ke seluruh dunia. Itu membuat banyak orang bertobat sampai genap umat pilihan Tuhan di muka bumi. Saudara dan saya termasuk daripada bilangan yang mendapat aliran air. Ya, kalau kita mendapatkan aliran air, kita akan berbuah. Berbuah lebat, tidak pernah berhenti. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Keputusan itu ada dalam setiap pribadi. Kalau saudara ya di tempat ini mungkin udah biasa dengar firman yang menurut orang luar keras. Tapi buat mereka yang ada di luar sana, saya katakan bukan firmannya yang keras ya. Tetapi hatimu yang tidak bisa menerima firman. Kalau engkau menolak firman, engkau menolak Tuhan. Engkau menolak juru selamat. Kalau engkau menolak sang juru selamat, jangan harap engkau selamat. Maka seperti pada zaman Nuh, mereka yang tidak percaya kepada kata-kata Tuhan, mereka dibinasakan. Demikian juga saat akhir zaman ini. Apabila saudara menolak firman Tuhan, ya, apabila saudara menolak firman Tuhan, menolak untuk diselamatkan, maka engkau akan dibinasakan. Tuhan mengasihi semua orang, tetapi tidak semua orang mengasihi Dia. Dan kalau kita mengasihi Dia, berarti kita mentaati firman. Jangan pernah menolak firman. Amsal 13 ayat 13 katakan jangan remehkan firman. Kalau mungkin saat ini belum bisa kita lakukan, berdoalah minta Roh Kudus tolong saya supaya bisa melakukan firman. Tetapi kalau engkau berontak, engkau mengatakan engkau menolak firman, Amsal 13 ayat 13 jelas mengatakan, jangan remehkan firman. Engkau remehkan firman, engkau binasa. Ada pilihan.
Karena itu mari saudaraku sebagai seorang pelayan Tuhan, ya, yang dipakai Tuhan juga untuk mengalirkan air kehidupan dari sorga. Kalau kita mau menerima Dia, percayalah kita pasti selamat. Kita percaya waktunya sudah tidak lama lagi. Kita sudah dibuka oleh Tuhan berapa lama. Maksudnya bukan supaya kita tahu, supaya kita berjaga-jaga. Walaupun perkiraan waktunya sudah diberitahu, tetapi waktu tepatnya kita tidak tahu. Tetapi saya percaya, saya pribadi percaya, banyak ayat-ayat yang menyatakan ketika Harun mau mati, Tuhan sudah kasih tahu. Ketika Moshe mau mati, Tuhan sudah kasih tahu. Ketika Elia mau diangkat, Tuhan sudah kasih tahu. Ketika Yeshua mau mati, Dia kasih tahu. Ketika Dia mau diangkat, Dia kasih tahu. Dan saya percaya, mereka semua yang saya sebutkan adalah orang-orang pilihan Tuhan yang taat melakukan firman. Dan kalau kita pun taat melakukan firman, percayalah, pribadi lepas pribadi akan diberitahu Tuhan, siap. Sehingga ketika sangkakala berbunyi kelak, kita dengar, kita diraibkan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.